ilmu pengetahuan. Jadi boleh kita diskusikan bersama-sama. Itu bagi saya. Jadi saya sebagai Kristen itu menjadi Kristen yang inklusif ya. Kalau dikritisi segala macam itu menjadi sifat dan kewajaran setiap manusia. Terima kasih. Kalau hanya pribadi-pribadi yang berpendapat sih mudah emang urgending. Tapi masalahnya gini, kita maunya ya dari Muslim kita buat seperti seminar atau apa ya secara edukasi ya. Jadi formal dibahas bertemu antara yang kompeten dari LAI dan yang umat Islam gitu dari MUI atau dari Departemen Agama yang punya kompetensi membahas tentang ini gitu. Karena ini sudah berlangsung sangat lama. Ya, kita juga sudah melakukan dan saya tahu dari kekristenan banyak juga yang sudah melayangkan itu gugatan-gugatan ini. Nggak semudah itu gitu kalau untuk membuat itu. Kalau nggak kompeten, bukan dari lembaganya tersendiri atau pemerintah, nggak ada manfaatnya kita bahas ini gitu. Kalau cuma pribadi-pribadi udah kita 15 tahun kita sudah berdiskusi tentang ini. Kita sudah jelaskan kalau mau menyimak dari debat lintas agama lah, selama 5 tahun terakhir saja, saya rasa udah cukup jelas ya kalau untuk yang mau belajar ya dari apa yang sudah ada. Ilmu itu sudah disampaikan. Kita yang butuh sekarang ini apa tindakannya dari yang berkepentingan, yang punya kompetensi. Ya, bukan dari pribadi-pribadi, bukan itu. Perubahannya itu perlu sekarang, bukan nanti lagi. Kalau memang ini memang Iya, lembaga yang kredibel ya, ya kita tanyakan ya, Bang. kredibilitasnya nih. Jadi makanya saya sampaikan, kalau memang konteksnya harus membahas itu, ya kita dudukkan. Contoh dari teman-teman Kristen, dari saudara-saudara saya Kristen yang memiliki kompetensi akan hal itu atau memiliki jurusan tentang filologi atau kajian bahasa linguistik atau masalah leksikon, nanti boleh saya yang coba membuka komunikasi dan teman-teman saya, dan dari Islam nanti saya coba koordinasi dengan eh, dari dari Sumatera Utara juga nanti dikomunikasikan. Nah, yang kemudian juga saya coba diskusi dengan ada satu akun namanya Aldo, Bro Aldo, dan dia juga termasuk memiliki sudut pandang yang netral. Dan yang kemudian dari LAI yang Marga Saragi saya sudah coba juga komunikasi. Dan yang kemudian begini, saya sampaikan, Bang Dosma itu bukan pribadi yang eksklusif, dan saya juga pernah mencoba komunikasi dengan Amang itu, dia juga masih membuka diri. Dan saya tidak tahu, mungkin itu hanya perspektif dari logika tentang klarifikasi dari beliau, sehingga belum ada klarifikasi yang dari Bang Juma, sehingga terjadi panas digoreng kembali sehingga ini menjadi fenomena. Jadi Bang Dosma itu sendiri juga bukan pribadi yang eksklusif ya, dan tidak membuka diri untuk hal itu. Dan yang kemudian juga saya tanya dengan Bro Juma melalui ada salah satu wakil di Sumatera Utara, saya tanya, dia pun bukan pribadi yang seperti itu. Jadi sama saja saya pikir antara Bro Juma dengan Bro Dusma itu hanya masalah kurang komunikasi, dan itu tadi hangat dan menjadi pembicaraan ketika ada para pengikut atau yang ingin memberikan apa namanya kefenomenalan, kira-kira begitu. Jadi di antara mereka berdua ini saya lihat tidak ada yang eksklusif ya, sama-sama membuka diri kok. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Iya, iya, Ya, luar biasa. mungkin gini Pak Guru Jending ini ya. Saya mengenal logika cukup lama ya. Saya kenal Bang Juma juga sama. Lebih dulu saya kenal Bang Juma memang. Tapi saya juga kenal itu logika lama. Saya tahu dia siapa. Kalau Dosma ini saya sama sekali nggak tahu siapa dia gitu ya. Makanya saya sebenarnya untuk bahas ini saya nggak begitu tertarik. Karena nggak ada pentingnya bahas mereka. Mereka bukan siapa-siapa ya bagi kami ya, terutama Sumatera Utara, umat Islam. Saya bisa katakan saya mewakili umat Islam, bukan hanya API. Mereka bukan siapa-siapa bagi kami. Nggak ada kepentingan kami di situ. Urusan yang mereka buat itu urusannya udah dengan hukum, kepolisian, tangani Polda. Biarkan itu dilakukan secara hukum.
Kalau mau diintervensi dari luar nanti jadi tambah masalah yang nggak jelas. Yang saya tertarik karena untuk membahas mengenai penggunaan bahasa dalam LAI Bible. Itu yang saya tertarik naik. Makanya saya tadi tanyakan. Saya makanya kalau Guru Jending menawarkan dari kemarin saya dengar untuk negosiasi dengan LAI pembahasan ini, saya ragukan sangat ragu sekali gitu ya. Kenapa? Yang ada di dalamnya saja tidak pernah mau untuk menanggapi komentar gitu. Sudah sekian banyak ratusan tuh sudah dilayangkan surat permintaan untuk diskusi negosiasi pembahasan ini, nggak ditanggapi sama sekali, ke angin aja. Ya, sekarang ini kalau mau membahas tentang itu, kalau memang benar serius, tunjukkan, buat dari LAI mengundang kami, mau lewat API atau lewat MUI, tampilkan secara jelas di media mana untuk bahasan ini. Jadi LAI yang harus aksi aktif, bukan kami lagi, bukan lagi dari pihak Kristen yang menggugat, bukan dari Muslim yang menggugat itu, tapi harusnya LAI sekarang yang harus membuat. Jadi negosiasi bukan untuk dibuat antar kita, bukan. LAI yang harus membuka kalau mereka benar kompeten, kredibel terhadap lembaga itu di negara Indonesia ini. Karena jangan sampai nanti gugatannya makin keras, mengakibatkan gesekan keras umat Islam dan umat Kristen di Indonesia terutama. Bukan hanya di Sumatera Utara ya. Saya nggak utamakan Sumatera Utara kalau untuk ini, seluruh Indonesia. Kalau mau dinegosiasikan Guru Jending silakan aja, mungkin kapan dalam waktu dekat 1 bulan ini buat undang kami, info kami, atau undang MUI atau Depak, tampilkan di media. Jadi jangan bicara kosong, kita di sini capek-capek buat apa? Negosiasi ini antar kita itu nggak ada artinya, kita bukan siapa-siapa untuk bahas ini. Ada lembaga-lembaga begini bro. Sebelum saya naik ke sini, saya sudah membicarakan itu dengan cara tatap muka itu dengan teman-teman di Sumatera Utara, termasuk Bro Saipul itu. Sudah kami bicarakan. Saya tahu Guru Jending, karena itu saya bertanya sekarang gitu. Karena saya kan udah di antara lingkungan itu ya. Saya di link itu, saya tahu informasi ini. Nggak perlu lagi informasi ke kita untuk itu. Yang saya pertanyakan kompetensinya tadi saya tanyakan. Iya, itu benar itu. Secara kompetensi. Tapi kalau kita tanya Kak Nora. Oh, Kak Nora. Oi, Kak Nora, apa dek? kenapa lama kali ditangkapnya? Kenapa nggak ditangkap-tangkap? Udah berapa bulan nunggu kami ini, Kak Nora? Udah muak kau ya? Kau udah muak kau ya? Kau udah muak lihat aku di sini? Kau udah muak lihat aku berjalan-jalan? Udah muak kau lihat aku shopping-shopping? Apa maksud kau, Dek? Jangan kau kayak gitu, nggak tahu kau. Saya lagi mengumpulkan donasi, woi. Kasih saya dulu duit, woi. Kumpulkan donasi, woi. Saya nggak makan loh. Saya mau nginap di hotel berbintang 5, 4 juta 1 malam, kurang 100.000 lagi. Kasih 100.000 lah, woi. Tolonglah. Janganlah kayak gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kayak diancam-ancam terus itu berbulan-bulan kan. Aku kok jadi Kak Nora, mending aku datangi kantor polisi ya tuh. Udah tangkap aja aku gitu. Setan kau. Lama kali gitu, kayak nggak ada pergerakan Boleh mereka. juga tuh. Udah lama ini. Kau jangan kayak gitu kau, Christian. Aku memang rencana mau mungkin nanti jam berapa saya berangkat ke Medan, insya Allah hari Senin, ya kan? Saya sudah booking di situ hotel selama 3-4 hari. Alhamdulillah. Makan saya juga akan diatur, ya kan? Dan saya tidak perlu Nggak usah booking hotel, Tolong. langsung bawa ke Polda langsung.
langsung ke Polda tuh. Selesai Pak, dapat tangkap aku Pak. Aku lama kali nunggu mereka tuh, nggak ada pergerakan rupanya gitu kan. Gimana itu? Oh yang kayak gitu Christian, kok panas-panaskan aku aja. Selesai dulu nanti kontrak kita ya dek ya. Selesai kontrak kita aman itu dek. Jadi begini Bang Bejo, ya kan? Kira-kira nanti kalau ada sesuatu yang berbau-berbau SP-SP, hubungi saya nanti karena paspor saya sudah siap kayaknya. Paspor saya sudah siap. Saya kira-kira jangan kayak ke Lina Wijaya di mana? Singapura, Australia, Singapura. 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 Ya, saya tidak perlu ke Singapura, saya ke Papua Nugini saja. Aman, tentram, damai, sejahtera. Dekat amat. Saya nggak perlu ke Singapura, Australia, saya cukup di Papua Nugini saja ya. Menikmati pemandangan alam semesta, ya kan? Dengan monyet-monyet, bodat-bodat, ya kan? Kayak gitulah. Kalau mau lari itu janganlah terlalu dekat. Jauh sedikit. Papua Nugini kan lumayan jauh itu, woi. Transitnya di Jakarta berapa jam, ya kan? Aduh, kalian ini, aduh. Benar Nora ke arah aja, janganlah nanti saya jadi bercanda-canda. Ke Golgota katanya. Kau jangan kayak gitu, Chris. Ya, sekali lagi jangan kau pancing orang untuk mengangkat saya pakai Pajero. Saya sudah bilang jangan Pajero, Alphard lah. Minimal Bukan. Alphard lah, ya. Masalahnya bosan gitu. Setiap hari di VT, tangkap Nora, kasuskan Nora. Tapi berbulan-bulan gitu. Ini kapan ditangkapnya? Dia masih orang lama kali. Kan Nora ditangkap. Penonton di bawah juga ini sudah ini host. Penonton di bawah udah bosan. Iya. Tangkap Nora. Mending langsung datangi Poldanya Pak, tangkap aku Pak gitu. Lama kali nunggu laporan mereka tuh. Iya. Sebenarnya Bang, ini- udah ini- pernah sebenarnya. Hari itu kami Iya. bawa dia ke Polda, dan Poldanya nggak tahu Iya dia kan? siapa. Iya kan? Udah pernah dibawa ke dalam. Sampai nggak kenal. Iya benar. Tanya Bang Bejo saksinya. Berapa hari waktu itu kita ke Polda terus Bang Bejo? Aduh, Ada berapa hari? ada 2-3 hari ya. 2 hari? 2 hari atau 3 hari 3 kita hari ya? rekaman di situ tuh. 3 hari ke Polda. Ya ampun. Tengoklah. Saya ini bukan orang seperti Lina Wijaya dengan Agatha. Ketika ada LP langsung kabur. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia tahu kalau dia itu salah. Gitu loh. Ranah diskusi dia yang dia buka itu udah salah. Penghujatannya sudah sangat menjijikkan. Kalau dia mau monolog, silakan monolog. Ya. Tapi jangan sampai menghujat lah. Kenapa saya katakan menghujat? Ngeri kali kata-katanya. Dia mengatakan, menyamakan Nabi saya dengan binatang gitu loh. Tapi kalau kayak dilaporkan si Dosma, saya mengatakan Tuhan dia binatang, lah tertulis. Tertulis di dalam kitab mereka. Adakah juga tertulis di dalam kitab Al-Quran ataupun hadis, kitab para ulama mengatakan bahwa Nabi saya dikiaskan atau diumpamakan, disejajarkan dengan binatang? Nggak ada. Itu udah penghujatan itu. Jadi bedakan konteks ketika kita berdiskusi atau monolog, sesuai nggak dengan data? Ada nggak tertulis? Kalau seandainya memang ada tertulis, saya akan pertanggungjawabkan saya punya narasi. Statement saya akan saya pertanggungjawabkan. Kenapa kau mengatakan ini Nora? Loh, saya kan membaca Pak. Emang di mana di sini? Oh iya ya. Ini macam mana ini? Dipanggilkanlah saksi ahli. Aduh, bingung saya nih. Sementara tertulisnya. Saya akan tunjukkan rekamannya juga nih Pak. Ini rekaman asli ya Pak ya. Saya sendiri yang merekam diri saya lagi berdiskusi dengan Kristen. Sementara Kristen mengatakan ya, kami memang mengkiaskan, mengumpamakan Yesus ke binatang. Saya ada kok semuanya. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang, saya kenapa di sini tidak apa? Saya tidak menantang kepolisian, tidak. Kepolisian itu sebagai suatu aparatur negara yang di situ mereka itu harus bijak untuk melihat. Mereka tidak bodoh. Kenapa seperti ini? Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Jadi kalau apa saya Sherlock lah, ya. Berapa hari memang di Medan kemarin. Berapa kali saya ke Polda. Bang Bejo salah satu saksinya. Gitu loh.
Tapi karena memang nggak ada SP ya, apa kepentingan saya langsung menghadap kepada penyidik? Nggak ada. Kan begitu. Jadi Pak Polisi ini pandai lah. Ya lanjut. Oke, kita sapa dulu udah Has, selamat siang Has. Has dibuka mic Has atau kita turunkan Has? Baik, kita hitung sampai 100 ya. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. Baik, Guru Jending. Ya silakan, Bro Christian. Ya, oke. Itu menarik ya kalau kita bicara polemik itu kan karena bahasa dalam Islam ya lebih tepatnya. Yang mewakili Islam dipakai dalam kekristenan di Indonesia lebih tepatnya ya, bukan di secara umum, bukan secara universal. Nah, menurut Guru Zending, untuk layak dan selayaknya untuk bahasa yang diganti itu apa tuh untuk di Bible? Apakah benar-benar pure sepenuhnya bahasa Indonesia atau ke bahasa asli itu? Kalau kalau saya sampaikan begini, Bro. Bibel dalam versi bahasa Indonesia itu bukanlah menjadi sumber yang pokok. Ya. Bibel atau yang dipakai oleh orang teman-teman Kristen termasuk saya di Indonesia itu adalah sumber pengetahuan yang bersifat sekunder. Karena sumber pokoknya itu bukan itu kan kira-kira begitu. Karena itu sudah turunan atau menjadi ada pendistorsian setiap bahasa. Jadi untuk ada mengkoreksi bahasa ya, mengkoreksi bahasa bukan mengkoreksi kata di dalam itu supaya dia merujuk kepada esensi, itu hal yang wajar. Jadi kalau dibilang diterjemahkan dan ada pengkoreksian bahasa itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Itu sifat dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada yang keberatan boleh-boleh saja karena itu konsekuen dari ilmu pengetahuan atau yang diterjemahkan atau turunan. Dan justru teman-teman Kristen kita juga harus berbangga bahwa kitab kita itu sudah ada terjemahannya dan mudah untuk dipahami. Kira-kira begitu kalau dari saya ya untuk membuat keyakinan terhadap teman-teman saya Kristen. Dan